Bagi kita yang sekarang sedang punya utang, jangan putus asa, jangan kalut, jangan panik. Berusaha terus, bekerja keras terus, berniat terus untuk bayar utang. Kalau ada caci maki yang harus sahabat terima dari pemilik uang, sabar, jangan terlalu bersedih. Jadikan itu untuk memotivasi diri untuk bangkit sehingga nanti menjadi pengusaha sukses kembali. Bagi yang punya uang, pada tempat dia memberi utang, sabar. Jangan keluarkan kata-kata kotor, jangan dicaci maki orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda agar selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan agar selalu semakin sukses dari hari ke hari. Sahabat BN dimanapun berada yang saya hormati, kehidupan kita khususnya bangsa Indonesia semakin terpuruk. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kepada teman-teman, kepada sesama kita senasib sepenanggungan yang mungkin saja sekarang sedang diliputi kegundahan, dibelit kepanikan karena hutang bertumpuk. Buat pembayar hutang tidak ada. Rumah mungkin telah diambil oleh bank, mobil mungkin telah diambil oleh bank, motor mungkin telah diambil oleh bank. Sementara utang di tengkulak, utang sama perorangan, sesama mitra bisnis mungkin masih ada. Bagaimana cara membayarnya? Dia selalu mendesak. Kadang-kadang dia mendesak dengan caci maki. Kadang-kadang dia mendesak dengan kata-kata yang tidak bisa diterima akal. Kadang-kadang dia mendesak, tidak mau tahu bahwa kita tidak ada punya uang, tidak ada punya harta lagi sama sekali. Kadang-kadang dia mendesak malah dengan membawa orang baga, membawa debt collector, mengancam nyawa kita. Sahabat sekalian, dalam menghadapi ini, mari kita menghadapi dengan tenang. Mari kita yakini bahwa Allah ada tahu dengan apa yang kita alami. Dan mari kita memohon kepada Allah perlindungan, solusi terbaik. Karena kita memang benar-benar bukan tidak mau membayar utang, tetapi pembayarnya sudah tidak ada lagi. Untuk makan saja tidak ada, tempat tidur saja tidak ada, kontrak rumah habis bulan ini tidak ada lagi penyambung kalau sudah habis kontrak ini. Anak sekolah sudah tidak ada untuk beli kuota, uang sekolah anak sudah tak bisa bayar, uang masuk tidak ada, pengeluaran harus ada, penagih utang datang bertubi-tubi. Sahabat, hadapilah ini dengan tenang. Jangan panik. Sebab kepanikan sahabat tidak akan menyelesaikan masalah. Andai kata sahabat bunuh diri sekalipun karena ini, tidak akan menyelesaikan masalah. Sahabat meninggal, kalau menurut Islam, tidak akan diampuni dosa sahabat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kekal di dalam neraka. Itu di satu sisi. Di sisi lain, anak-anak sahabat yang tinggal, istri yang tinggal,
akan menanggungkan utang yang ada, akan tambah menderita. Untuk itu jauhi putus asa, jauhi rasa kalut, jauhi rasa panik. Yakinkan diri bahwa di dalam kesulitan ini akan ada jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan, sampaikan kepada orang tempat Anda berhutang bahwa belum ada pembayar. Kalau sudah ada uang akan saya bayar. Bilang itu. Memang tidak ada. Yakinlah saudara, penagih utang itu juga manusia dia. Marah dia, silakan. Saudara Anda, sahabat sekalian, jangan terlalu bersedih kalau dihina orang. Kalau orang minta uang pada kita. Letakkan posisi kita pada posisi orang yang sedang kesusahan. Yang sedang memang punya utang, tapi bukan tidak mau bayar utang. Akan tetapi memang karena tidak ada pembayar. Setiap sahabat bicara, yakinkan bahwa Allah menyaksikan sahabat saudara bicara. Yakinkan. Jangan panik, jangan putus asa. Yakinlah bahwa solusi akan ada. Yakinlah bahwa Allah tidak akan memberikan suatu beban kepada hambanya kalau menurut Allah tidak terpikulkan oleh hambanya beban itu. Yakinkan itu. Allah memberikan kepada kita utang demikian banyak. Dan Allah mengizinkan debt collector datang ke rumah atau ke tempat sahabat. Penagih utang datang ke sahabat. Orang punya uang mencaci maki sahabat. Yakinkan bahwa mungkin Allah telah melihat, saya bisa menahan ini. Saya bisa menanggungkan ini. Yakin bahwa di balik kesusahan akan ada kemudahan. Di balik kesulitan akan ada kelapangan. Di balik kepedihan akan ada nanti kesenangan. Selama pendakian ini Anda daki, saudara daki, sahabat daki, sahabat berjalan, nanti akan pasti akan sahabat temui penurunan. Dan jangan sahabat bunuh diri, jangan sahabat putus asa sebelum sampai ke penurunan. Penurunan ada di depan sahabat, makanya sahabat tidak boleh putus asa, tidak boleh balik ke belakang, tidak boleh lari, tidak boleh terjun jurang. Tidak boleh terjun jurang. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Yakinlah sahabat. Debt kolektor pun yang datang, kalau Allah tidak mengizinkan dia membunuh sahabat, sahabat tidak akan dibunuhnya. Kepada yang punya uang, yang punya piutang, sadarilah sahabat bahwa sahabat paham dalam kondisi sekarang ini semua orang susah. Sahabat tentu tahu bagaimana kejujuran mitra sahabat ini dulunya. Tetapi sekarang karena dia tidak punya uang, maka dia tidak bisa bayar. Sahabat harus sabar. Bawakan ke diri sahabat. Kalau sahabat yang ditekan habis-habisan, yang disuruh oleh orang yang punya utang dengan punya uang dengan sahabat, kolektor menggertak-gertak sahabat, debt kolektor, apa perasaan sahabat? Maka dari itu, yakinlah sahabat, uang sahabat tidak akan bisa menerima kalau memang uang orang itu tidak punya uang, walaupun pembunuh sekalipun sahabat berikan. Dan sahabat harus yakin kalau sekiranya debt kolektor atau penagih utang yang sahabat suruh meminta uang sahabat kepada orang tempat sahabat punya uang, dia tidak punya bayar, dibunuhnya orang itu, sahabat tidak akan bisa lepas. Sahabat akan masuk tahanan. Yakin itu. Jadi kalau sahabat dengan cara itu meminta uang kepada mitra sahabat, kepada orang yang tempat sahabat punya uang, dia tak punya uang, lantas dibunuhnya nanti orang itu oleh orang yang sahabat suruh, sahabat akan masuk tahanan. Jadi sudahlah uang tidak dapat, sahabat masuk tahanan. Itu bukan solusi terbaik. Menyuruh penagih utang, orang bagak, orang centeng, debt kolektor meminta uang kepada tempat saudara Anda berpiutang, sahabat berpiutang,
tidak menyelesaikan masalah di dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. Yakinlah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Paling-paling nanti orang itu dia bunuh, ambil saja nyawa saya, dibunuhnya oleh orang yang sahabat suruh. Nanti polisi pasti akan menemukan bahwa sahabatlah otak pembunuhan itu. Menjadi otak pembunuhan, hukumannya berat. Apalagi sekarang tidak ada lagi istilah debt collector. Dibolehkan secara hukum untuk menagih utang. Tidak diperbolehkan secara hukum. Untuk itu, dalam kondisi sekarang ini, yang punya utang, kalau tidak ada, sampaikan terus terang bahwa memang tidak ada uang. Tapi jangan ada dalam hati niat untuk tidak bayar utang kalau uang sudah dapat. Berjanji dengan Allah, berjanji dengan diri sendiri bahwa uang setelah dapat nanti langsung akan dibayar utang. Bagi yang punya uang, bagi yang punya piutang, sabarlah. Sabarlah. Uang sahabat akan menerima nanti. Kalau sabar. Tapi kalau sahabat tidak sabar, menyuruh orang, nanti membunuh orang yang punya tempat saudara berpiutang itu. Sahabat tidak akan bisa menerima uang sahabat. Cuma sahabat nanti akan masuk ke dalam tahanan. Tidak akan bisa sahabat beralasan, saya suruh orang membunuhnya karena uang saya tidak dibayarnya. Tidak akan bisa begitu. Dalam hukum tidak bisa begitu. Membunuh, main hakim sendiri adalah menyalahi, melanggar undang-undang. Untuk itu, dalam kondisi sekarang ini, sahabat sekalian, mari kita sama-sama berlapang dada. Mari kita sama-sama meyakinkan diri kita bahwa kondisi sulit sekarang ini memang membuat kita harus bisa membolak-balik pikiran kita sehingga dia lapang, sehingga ketemu jalan. Jangan panik. Berdoa kepada Allah, berusaha terus. Jangan ada niat untuk tidak bayar utang, tapi berniat selalu bayar utang, berusaha selalu untuk bayar utang. Jadi sahabat sekalian, bagi kita yang sekarang sedang punya utang, jangan putus asa, jangan kalut, jangan panik, berusaha terus, bekerja keras terus, berniat terus untuk bayar utang. Kalau ada caci maki yang harus sahabat terima dari pemilik uang, sabar, jangan terlalu bersedih. Jadikan itu untuk memotivasi diri untuk bangkit sehingga nanti menjadi pengusaha sukses kembali. Bagi yang punya uang, pada tempat dia memberi utang, sabar. Jangan keluarkan kata-kata kotor, jangan dicaci maki orang. Apalagi jangan berniat untuk menyaya orang tempat anda punya uang. Sebab itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan bisa uang anda terima dengan cara demikian. Paling-paling anda hanya akan berurusan dengan hukum. Kalau itu yang anda lakukan. Sabar. Semua orang sekarang sudah tahu bagaimana sulitnya kehidupan sekarang. Untuk itu, jangan bersedih bagi yang kena caci maki. Dan jangan bersilantas angan bagi yang punya uang pada tempat dia memberi utang. Demikian, semoga badai ini segera berlalu dari kita semua. Dan yakinkan diri bahwa kita akan bangkit lagi, akan sukses lagi, akan makin sukses dari yang sudah-sudah, dari yang telah lalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.